Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Saifur Rahman dari PAI 5A. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Hajah Hilda Eni Syifa MAG, dan yang saya banggakan teman-teman PAI 5A. Di sini izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan mengenai observasi lapangan, aktivitas belajar dan pembelajaran PAI. Problematika, ketika kita berbicara tentang problematika, nah kita awali dari pengertian. Problematika yaitu bisa juga disebut dengan permasalahan atau penghambatan atau yang dapat mempersulit dan bahkan bisa mengakibatkan kegagalan dari problematika tersebut. Nah, problematika dapat ditelusuri dari jalannya proses dasar pembelajaran. Nah, secara umum proses pembelajaran dapat ditelusuri dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi dalam problem itu ada beberapa faktor ya. Nah, ada raw input atau bahan baku, terus ada instrumen, ada lingkungan dan lain-lain. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang lingkungan. Nah, lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Nah, adapun perspektif Islam, lingkungan belajar itu dikenal dengan istilah al-qaryah. Nah, sebagai tempat tinggal manusia pada umumnya. Nah, dapat dihubungkan dengan tingkah laku sekitar, tingkah laku pendidikannya, serta lain-lainnya. Nah, berbicara tentang lingkungan pendidikan, ada beberapa macam lingkungan pendidikan. Yang pertama ada lingkungan informal atau keluarga, terus ada lingkungan formal, lingkungan sekolah atau lembaga, lalu ada lingkungan non formal atau masyarakat. Nah, kita awali dengan yang pertama tadi itu ada lingkungan pendidikan informal atau keluarga. Nah, pada dasarnya manusia merupakan homo educandum, artinya manusia itu pada hakikatnya merupakan makhluk yang harus dididik dan mendidik. Nah, pendidikan informal itu merupakan sejarah pendidikan yang paling luas jangkauannya. Nah, pada lingkungan pendidikan informal ini atau keluarga sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Nah, pada ayat tersebut dapat disimpulkan bagaimana seorang dapat melindungi dirinya dari keluarga. Nah, terus merujuk juga kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lembaga pendidikan informal. Selain itu, keluarga juga disebut sebagai satuan pendidikan luar sekolah. Selanjutnya yaitu yang kedua, lingkungan sekolah atau formal. Nah, sekolah secara historis, keberadaan sekolah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan tempat-tempat belajar dahulu. Nah, sebab proses pendidikan yang berlangsung pada periode awal, kalau nggak salah periode awal itu dulu kan sebelum ada sekolah itu di majelis dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya didirikan berbagai model kelembagaan pendidikan Islam. Mula-mula dinamakan Kutab yang mengajarkan cara membaca menulis huruf Al-Quran.
dan pengajaran ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, setelah kutab, kemudian dibentuk sistem pendidikan klasikal yang dikenal dengan madrasah atau sekolah. Selain sistem madrasah klasikal, pendidikan Islam berkembang pula dalam institusi kependidikan yang disebut zawiyah, yaitu tempat belajar yang terpisah dari bangunan masjid. Nah, kalau di Indonesia, lingkungan pendidikan Islam yang formal diidentikan dengan madrasah. Nah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Adapun SD, SMP, SMA dan SMK juga. Nah, lalu yang ketiga non formal. Nah, yang non formal ini lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal. Nah, menjadi bagian penting juga dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Nah, masyarakat yang terdiri dari kelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda atau generasi penerus. Nah, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang lebih luas turut berperan dalam terselenggaranya proses pendidikan. Nah, setiap individu sebagai anggota dari masyarakat tersebut harus bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak pun umat Islam dituntut untuk memilih lingkungan yang mendukung. Nah, itu. Nah, jadi lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi terselenggaranya suatu pendidikan sangat-sangat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, itu demikian pula dalam sistem pendidikan Islam, lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Nah, meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun lingkungan merupakan faktor. Jadi lingkungan itu faktor yang sangat menentukan dan pengaruhnya sangat besar terhadap anak didik. Baik, dapat saya tarik kesimpulan bahwa banyak sekali problematika yang ada pada pembelajaran khususnya PAI. Nah, di antaranya yang saya angkat itu tentang lingkungan. Jadi macam-macam lingkungan itu tadi ada 3, lingkungan informal, lalu formal dan non formal. Informal yaitu berupa lingkungan keluarga, formal berupa lingkungan sekolah atau madrasah, dan yang non formal berupa lingkungan masyarakat. Lalu dapat saya simpulkan juga, walau setiap lembaga atau institusi lingkungan pendidikan memiliki perannya masing-masing, lingkungan keluarga memberikan bekal, sekolah memberikan pengetahuan agama dan umum, dan masyarakat berperan meningkatkan potensi seorang individu serta sebagai pelengkap dari pengetahuan yang didapatkan ketika berada di lingkungan formal. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama yang baik sehingga terbentuklah pendidikan terpadu yang diikat dengan ajaran agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.